Halo, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja dimanapun berada. Nah, ketemu kembali kepada channel Purbasmoro Official dan saya selalu mengucapkan terima kasih banyak karena sudah subscribe, like, dan komen. Dan juga bagi yang belum, silahkan subscribe, like, dan komen. Nah, kali ini pengetahuan wayang saya akan berbagi cerita tentang Semar Badranaya atau tokoh Semar dalam pewayangan yang mana menurut saya unik dan juga menurut beberapa penghayat pengamat itu unik memang karena tidak ada di dalam Mahabharata. Tapi di wayang Indonesia itu sangat terkenal Semar itu. Makanya mari kita tengok sekejap tentang Semar Badranaya. Ini adalah tokohnya. Luar biasa. Kalau menurut guru saya dulu Ki R. Sutrisno bahwa ini termasuk ekspresif, dekoratif, humoris, karikaturil. Tadi pakai kata-kata humoris karena memang ini tergolong wayang humor atau wayang dagelan. Beberapa sumber mengatakan bahwa kelahiran Semar itu berbeda-beda. Memang menurut sumbernya. Dan Semar atau Badranaya atau Ismaya atau juga Pak Nartasabdo bilang Jurudyah Punta Prasanta, namun sebetulnya itu dari karya sastra Gatut Kaca Sraya oleh Empu Panuluh. Zaman dulu itu Jurudyah Punta Prasanta itu 3 nama. Jadi ada nama Jurudyah, ada nama Punta dan Prasanta. Nah, itulah yang mengilhami seniman itu menciptakan tokoh Semar ini. Selain itu juga diilhami juga dari relief-relief yang ada di candi-candi, misalnya di Candi Sukuh di Karanganyar, Candi Surawana di Kediri, dan Candi Jago di Malang, Jawa Timur. Nah, Serat Parama Yoga itu menyebutkan bahwa dan juga pedalangan itu dunia pedalangan, dunia wayang kita, dunianya para dalang yang dalang itu sama. Hampir sama di Parama Yoga dan pedalangan. Akan tetapi jika serat Manikmaya, Bathara Maya, kalau ini kan Ismaya, Maya. Manikmaya itu sebetulnya Bathara Guru, tapi kalau di dalam Manikmaya dan Arjuna Sasrabau, serat Manikmaya dan Arjuna Sasrabau, Manik itu Bathara Guru dan Maya itu adalah Semar. Jadi sudah lain lagi kan. Ketika menurut serat Kondo itu lain lagi, Manikmaya itu adalah iblis atau Idajil yang mengajak Bathara Nurcahya untuk naik ke langit Sabtuju lalu dikibuli atau diapakan itu. Lalu menurut juga Samsudin Prabaharjana, saudara Semar itu tidak 3 seperti yang kita ketahui dalam dunia pedalangan, karena dunia pedalangan kan biasanya saudaranya ini 3, yaitu yang pertama itu Tejamaya atau yang menjadi togok itu, lalu yang kedua Ismaya Semar ini, lalu yang ketiga Manikmaya itu Bathara Guru. Jadi beberapa sumber mengatakan lain, apalagi dengan serat Purwokondo itu saudaranya Semar malah 4. Menurut serat Purwokondo, Sang Hyang Tunggal itu mempunyai anak 4. Jadi ayahnya Semar ini mempunyai anak 4. Yang pertama yaitu Sang Hyang Puguh itu Togok, yang kedua Sang Hyang Punggung itu Semar ini, lalu yang ketiga Sang Hyang Manan itu Narada. Ada wayangnya Narada itu. Terus Sang Hyang Samba itu Bathara Guru. Lah, padahal kalau di dalam Mahabharata Narada itu anaknya Resi atau Maharsi Kasyapa. Jadi lain lagi. Kalau Bathara Guru ini kalau di dalam Mahabharata tidak ada. Jadi jangan bingung, pokoknya jangan bingung.
Dan juga lagi menurut Serat Kondo itu Sang Hyang Wenang itu mempunyai saudara yang namanya Sang Hyang Tunggal. Jadi kalau menurut Serat Kondo, Sang Hyang Wenang itu saudara dengan Sang Hyang Tunggal. Padahal menurut Paromoyogo maupun Pedalangan, Sang Hyang Wenang itu mempunyai anak Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Tunggal mempunyai anak ini. Lah padahal kalau di dalam Serat Kondo, Sang Hyang Wenang itu bersaudara dengan Sang Hyang Tunggal, jadi bukan ayah dan anak tapi saudaranya. Lah diceritakan bahwa Sang Hyang Tunggal itu jelek perangainya atau apa aja rupanya, lalu dia menjadi abdi Sang Hyang Wenang dan kemudian bernama Semar. Jadi membingungkan lagi kan, membingungkan lagi. Makanya kalau mengerti sumbernya banyak juga tapi yang diikuti yang mana Pak Purbo? Ya kalau saya sebagai dalang ya saya memakai yang Pedalangan saja, dan mungkin juga dari beberapa sumber Paromoyogo juga. Tapi yang penting secara runutan peristiwanya itu diikuti enak dan runtut gitu saja kalau saya. Dan tentu saja karena saya dalang gaya Surakarta ya kira-kira yang biasa berlaku di gaya Surakarta begitu saja. Lah Semar itu kalau menurut bentuknya ya ada macam-macam. Nanti Wondo nanti saja ada macam-macam. Ini saya terangkan secara cepat saja. Semar. Ini lah, kalau ini Semar termasuk ciptaan baru karena ini diciptakan oleh atau dibikin oleh almarhum Ki Gondodarman dari Sragen atau Ngundang Sragen. Nah, ini wondonya apa saya tidak tahu, tapi lain dengan yang ini. Ini terkesan lebih kayak lucu gitu. Nah, makanya Mbah Darman kalau melakukan ini kadang-kadang gini, jadi pokoknya lucu, dan kadang-kadang juga gini. Kadang-kadang tidak. Pokoknya ini lucu lah. Ini yang almarhum Mbah Gondodarman. Sekelumit tentang ceritanya Semar dulu. Dia adalah anak Sang Hyang Tunggal. Ketika itu Sang Hyang Tunggal ingin mempunyai anak yang sakti dan berragawi tapi juga seperti dewa. Kalau di dalam Pedalangan dia beri istri sifat Sang Hyang Tunggal tadi, istrinya adalah Dewi Rekotowati, putrinya Rekototomo yang menjaga lautan. Dari perkawinannya Tunggal dan Rekotowati itu dia mempunyai anak tapi berwujud seperti telur yang bercahaya. Lalu telur itu diambil oleh Sang Hyang Wenang ke Akasa, lalu dipuja menjadi 3, yaitu kulitnya telur menjadi Tejo Mantri, putihnya telur menjadi Ismoyo ini, lalu atau Ismoyo, yang tengah Ismoyo, lalu kuningnya telur itu jadi Manikmoyo. Jadi yang depan tadi Tejo Mantra, Tejo Moyo, Ismoyo, lalu Manikmoyo. Misalkan di wayangnya yang bisa begini. Ketika belum menjadi Semar, ini bisa memakai begini atau bisa memakai Bambangan. Lalu kalau si Tejo Moyonya seperti ini. Kedua kakak beradik ini beradu kekuatan. Kalau di dalam lakon saya Laire Semar itu ada beradu kekuatan. Nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang. Akhirnya Sang Hyang Tunggal turun, memisah, dan sebetulnya apa yang
diperebutkan oleh mereka, sama-sama ingin menguasai Kayangan, gitu saja, ingin menjadi raja di Kayangan dan juga bisa menguasai Triloko, jagat Triloko atau jagat Tetelu. Ketika Sang Hyang Wenang atau juga Tunggal, karena setelah kelahiran ini Wenang dan Tunggal itu menyatu, ada yang sanggitnya begitu. Jadi Wenang ya Tunggal, Tunggal ya Wenang, menjadi satu juga ada. Dia disuruh adu kekuatan dulu. Siapa yang lebih hebat, itulah yang nanti akan menguasai Kayangan. Akhirnya di dalam cerita itu disuruh menelan gunung. Akhirnya Tejomoyo dulu yang menelan. Misalnya, ini dipaksa-paksa, akhirnya rusak mulutnya. Enggak bisa masuk, tapi melotot matanya, rusak. Akhirnya dia menjadi togok seperti ini. Menjadi togok. Giliran berikutnya adalah Esmoyo juga disuruh menelan, setelah ditelan bisa masuk, tapi dia berubah. Karena ada yang sanggitnya keluar dari belakang, ada yang nggak bisa keluar, jadi gini. Pada prinsipnya adalah itu sebuah pesan saja bahwa orang yang serakah kemudian akan menunai akibatnya, begitu saja, berebut kekuasaan. Sehingga setelah menjadi ini dia diturunkan ke Marcopodo untuk menjadi pamong. Semar turun di Marcopodo itu bersamaan dengan zaman Bambang Manumoyoso. Bambang Manumoyoso. Menurut ceritanya Semar itu dikejar-kejar oleh harimau, 2 harimau, dikejar-kejar. Lalu ditolong oleh Bambang Manumoyoso. Harimau tadi dipanah, lalu menjadi putri, 2 putri, ialah Kanastren dan Kaniraras. Ini Kaniraras, Kanastrennya, ini Kanastren dan Kaniraras. Yang Kanastren menjadi istrinya Semar, Kaniraras menjadi istrinya Manumoyoso. Itu Semar. Semar iku pamonging satriya agung trahing Witaradya tuturipan handayani datan kewran saliring sanes koro. Nah, tuh terus ceritanya kalau Kinarto Sabdo itu, wah, sasi leping gara-gara ingkang megok-megok kaya tenggok. Megok-megok kaya gumuk anenggih menika pamonging tumuwuh Kilurah Semar Badranaya Yanayantaka. Duda manang munung ya Sang Jurudyah Punta Prasanta. Nah, gitu nek Pak Narto Sabdo. Ini mulai ketika itu menjadi pamong. Namun Semar itu di Marcopodo merasa sangat kesepian, makanya dia mengeluh. Ketika itu Sang Hyang Wenang paring dawuh atau berkata bahwa kalau Semar ingin mencari teman, lihatlah di belakangmu.
Jadi supaya Semar melihat ke belakang, lihatlah bayanganmu. Akhirnya bayangannya Semar menjadi Bagong. Bagong. Jadi berarti kalau begitu sebenarnya menurut urutannya Bagong itu lebih tua dari Gareng dan Petruk, Pak. Iya, kalau menurut itu memang lebih tua. Karena di kemudian setelah ini itu baru diketemukan atau terjadinya Gareng dan Petruk. Itu. Makanya ini karena bayangannya Semar ya agak mirip badannya tapi mukanya lain. Nenek ya Pak, iya dole. Nah ya gitu, ini bayangannya ya serba lucu bentuknya, memang karikaturil, humoris karikaturil ya. Tuh. Dan Semar itu istrinya kalau menurut Paromo Yoga itu Dewi Senggani, saudara tunggal mbah. Tapi kalau pedalangan tadi di dunia pedalangan istrinya adalah Kanastren tadi yang dari harimau tadi. Nah, begini, dia sebagai Esmoyo, Semar itu mempunyai anak 10 sebagai Esmoyonya karena dia kan juga dewa tapi juga titah. Pertama Sang Hyang Bongkoan lalu atau Bongkoan, yang kedua adalah Bathara Siwah, tapi bukan Siwah Bathara Guru, bukan. Lalu Wrehaspati, Yama, Bathara Surya, Candra, Kuwera, Temburu, Kamajaya, dan yang terakhir adalah Dharma Nastiti. Terus Semar sebagai manusia dia mempunyai anak, tapi anaknya angkat tadi, yang satu dari bayangannya itu Bagong, lalu yang lainnya adalah Gareng dan Petruk. Nanti di episode berikutnya dijelaskan tentang Gareng dan Petruk, karena itu juga ada sumber lain bahwa Gareng itu ada dari dangkeling kayu garu. Dangkel atau tunggak kayu garu yang garing itu juga ada. Tapi ada juga yang dari jin. Petruk anaknya atau Dawala atau Supatra itu anaknya Gandharwa, itu bisa nanti di lain kesempatan. Nah, karena sifatnya dia itu adalah pamong, dan kalau masyarakat kita utamanya di Jawa itu menjadi masuk mitologi. Mitologi itu apa Pak? Menurut Bapak atau Romo I Kuntara Wirya Martono yang disadur dikutip oleh Bendanipun Mas Dr. Bambang Suwarno, bahwa mitologi adalah ilmu tentang kesusastraan yang mengandung konsepsi dan dongeng suci mengenai kehidupan dewa dan makhluk halus dalam suatu kebudayaan. Itu. Nah, Semar ketika menjadi pamong lalu dia ngemong para turunnya Saptawarga itu dan para kesatria-kesatria yang berbudi luhur kalau Togok tadi menjadi pamongnya yang bersifat jahat. Ada pertanyaan mestinya begini dalam hati kita. Kalau Semar itu menjadi pamong atau mulai turun itu di zaman Manumayasa dan sampai ke bawah sampai Pandawa, sampai turun Pandawa. Loh, lah kalau zaman Lokapala, kalau zaman Ramayana, kalau wayangan kok juga ada Semarnya Pak? Ya, mesti bingung ke juga. Ya dipahami saja bahwa ini tokoh ini, figur ini adalah tokoh yang samar. Makanya maksud saya dia itu yo nek klebu dagelan yo mlebu ngendi-endi gitu. Hanya ada fasenya karena memang itu dititahkan oleh Sang Hyang Wenang untuk menjadi pamong di Mayapada atau di Marcapada, menjadi pamongnya satria yang berbudi luhur sampai kapanpun. Tapi kenyataannya dalam fase wayang kulit itu fase menjadi dewa bernama Ismaya di Kahyangan, lalu dia menjadi Semar, momong para satria itu. Ketika momong para satria itu dia sampai zaman kira-kira
setelah Pandowo itu kan masih ada Wayang Madya. Wayang Madya yang kira-kira sampai Jayabaya itu masih Semar. Namun ketika setelah itu dia berinkarnasi menjadi Kiai Bancak. Kiai Bancak. Itu yang setelannya bernama Doyok itu pengikutnya Panji Inu Kertopati, Wayang Gedhog. Jadi ini tadi sebagai Semar ngemongnya Wayang Purwo sampai Wayang Madya. Kalau Wayang Gedhog dia sudah berinkarnasi menjadi Bancak. Lalu Wayang Gedhog Panji selesai masuk zaman Majapahit. Ngabdi kepada kesatria juga namanya Damar Wulan Wayang Klithik wayangnya. Ini terbuat dari kayu. Tapi bukan Semar namanya Sabdo Palon. Sabdo Palon, lalu dia mempunyai teman yang namanya Noyo Genggong. Jadi ponokawannya Damar Wulan namanya Sabdo Palon dan Noyo Genggong, tapi jadi Sabdo Palon. Lah, berakhir kapan pengabdian Semar sebagai pamong? Ya berakhir pada Sabdo Palon itu. Ketika itu pada zaman Brawijaya V, si Sabdo Palon memberikan nasihat ataupun pendapat kepada Brawijaya, tapi ketika itu tidak diterima, tidak digubris. Enggak usah saya sebutkan masalahnya apa nanti, karena ini masalah yang signifikan di dalam pergantian antara zaman itu. Dia ya sudah kalau begitu dia lalu mokso sampai akhirnya dia menurut legenda lagi dia sekarang masih ada di Gunung Serandil di Banyumas. Itu ada yang percaya begitu, namun mohon maaf. Lah, lakon-lakon yang melibatkan Semar sangat banyak karena ini tokoh fenomenal dan setiap malam pasti juga keluar. Nah, ada Semar Tumurun ketika tadi dari Kayangan menjadi titah itu tumurun atau turun ke Mayapada. Ada perkawinan antara Ramayana dan Mahabharata yaitu namanya Semar Boyong. Itu bisa dilihat pada rekaman saya lakon Semar Boyong. Ada yang mengatakan lakon Asmara Bumi juga ada. Juga ada yang Romonitis begitu. Tapi sebetulnya Romonitik itu ada beda-beda, tapi ada yang disatukan menjadi satu ya ada. Semar Boyong perkawinan zaman antara Ramayana ke Mahabharata. Lalu ada Semar Barang Jantur itu. Ketika masih ada Wasi Jolodoro itu. Lalu yang jarang keluar tapi dianggap oleh orang itu lakon juga gawat itu Semar Kuning. Semar Kuning itu kira-kira isinya apa Pak? Mungkin di internet juga ada lakon saya Semar Kuning mungkin. Tapi ya Semar ketika itu ya agak disepelekan. Menurut cerita Semar Kuning itu dia mengingatkan kepada Raja Dwarawati karena mengawinkan Abimanyu dengan putrinya Dwarawati tapi tidak seizin Arjuna atau tidak sepengetahuan Arjuna. Dan ini Abimanyu yang ketika ada di situ dianggap Semar itu berani dengan Titising Bathara Wisnu atau Sri Krishna itu, maka Abimanyu ketika itu meludahi kepalanya Semar, kuncungnya itu. Ini namanya kuncung. Jadi rambutnya ada di depan ini namanya kuncung, kalau di sini namanya gombak. Akhirnya Semar bisa marah ketika itu. Akhirnya ada bencana besar yang ada di Dwarawati itu Semar Kuning. Lalu Semar akan dibunuh, lakon sarangan Kilat Bono dan lain-lain banyak sekali. Ada Semar bangun Kayangan, Semar gugat, Semar macam-macam. Lah nek sing enak Semar Mendem. Itu enak, ketan, makanan itu Semar Mendem. Luar biasa. Kinting tak kendal, kedelak kinting tak kendal, blak dong. Lucu, apalagi kalau yang tadi, yang ini bokongnya kelihatan karena kain jariknya itu ke sini.
Yang lebih lucu lagi ya yang dari Mbah Gondo Darman tadi. Dedelah belah kita pokoknya kalau Mbah Darman kan wayangnya tipis sekali, jadi digerakkan itu lucu gitu. Itulah Kiai Semar Bodronoyo yang saya terangkan secara cepat. Ya, semoga bermanfaat dan nanti di lain kesempatan disambung lagi. Terima kasih, kalau suka subscribe, yang belum subscribe like, komen, dan nanti disambung lagi. Mungkin karena Semar ini tokohnya fenomenal, disambung yang mungkin episode berikutnya. Matur nuwun, terima kasih.